Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Firdaus. Saya dari kelas C9 dengan NPM 101204112 Universitas Teknologi Digital dengan prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Hukum Bisnis mengenai Hukum Teknologi dan Informatika sebagai tugas pengganti EAS. Berikut ini pemaparan materinya. Baik, ada 3 pembahasan yang akan saya bahas dalam materi kali ini tentang hukum teknologi dan informatika. Yang pertama yaitu tujuan teknologi informasi, yang kedua fungsi teknologi informasi, dan yang ketiga manfaat teknologi informasi. Selanjutnya akan saya bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hukum teknologi dan informatika. Hukum teknologi dan informatika merupakan cabang hukum yang berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi dan pemanfaatan informasi. Cabang hukum ini mencakup perlindungan hak dan kewajiban dalam konteks teknologi, internet, dan pengolahan informasi. Dalam era digital, hukum teknologi dan informatika menjadi krusial karena masyarakat semakin bergantung pada teknologi untuk transaksi bisnis, komunikasi, dan aktivitas sehari-hari. Isu utama ini melibatkan privasi, keamanan data, hak kekayaan intelektual, serta tanggung jawab hukum terkait pelanggaran di dunia maya. Tantangan utama dalam hukum ini adalah adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Undang-undang perlu terus diperbarui agar memberikan perlindungan memadai terhadap isu-isu baru seiring inovasi teknologi berkembang. Regulasi seimbang antara perlindungan konsumen, keamanan, dan perkembangan industri teknologi juga menjadi fokus yang penting. Hukum teknologi dan informatika mencakup aspek kebijakan privasi, keamanan cyber hukum, dan pertanggungjawaban hukum penyedia layanan teknologi. Harmonisasi hukum ini secara internasional menjadi perhatian global, mengingat tantangan dan peluang di dunia maya tidak mengenal batas negara. Nah, dengan demikian, hukum teknologi dan informatika bukan hanya ranah hukum yang memerlukan pemahaman teknologi yang mendalam, tetapi juga memerlukan upaya menciptakan kerangka hukum yang adaptif, progresif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum ruang cyber dengan mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik pada tanggal 21 April 2008 atau disingkat UU ITE. Baik, kemudian tujuan teknologi informasi. Teknologi informasi bertujuan untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi pelaku e-commerce terutama. Yang pertama sebagai penyelesaian masalah. Teknologi informasi membantu pelaku e-commerce menangani masalah seperti keamanan transaksi, penipuan, dan manajemen inventaris, memastikan operasi yang lancar dan aman. 2. Mengembangkan kreativitas. Dengan teknologi informasi, pelaku e-commerce dapat mengembangkan strategi pemasaran kreatif, desain produk inovatif, dan memberikan pengalaman pelangganan yang lebih menarik dan melalui platform digital. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Pemanfaatan sistem informasi canggih memungkinkan peningkatan efektivitas dalam pengolahan stok, pemrosesan pesanan, dan analisis data pelangganan untuk mengoptimalkan layanan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, efisiensi dan pekerjaan. Integrasi teknologi informasi membantu mengurangi waktu dan biaya dalam proses bisnis e-commerce, termasuk otomatisasi tugas-tugas rutin, pemrosesan transaksi yang cepat, dan manajemen data yang efisien. Menurut William dan Sawyer, mendefinisikan bahwa teknologi informasi sebagai gabungan antara komputasi atau komputer dan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang mengirimkan data, suara, dan video. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi teknologi informasi. Yang pertama ada penangkapan, melibatkan pelaksanaan proses capture dalam data dan informasi. Yang kedua penyimpanan, atau menyimpan data informasi dalam berbagai media seperti disket, hard disk, compact disk, dan sejenisnya.
Yang ketiga, pengolahan. Melibatkan fungsi pengolahan data untuk mengubahnya menjadi informasi, termasuk analisis kondisi, perhitungan, penggabungan, dan manipulasi data. Yang keempat, transmisi. Mengirimkan data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Yang kelima, pencarian kembali. Melibatkan proses penelusuran untuk mengambil kembali atau menyalin data dan informasi yang telah disimpan. Dan yang terakhir, penghasilan. Merupakan organisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai manfaat teknologi informasi. Yang pertama, bagi bidang pendidikan. Penggunaan teknologi informasi, khususnya komputer, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan merangsang kreativitas siswa. Bagi industri dan manufaktur, teknologi informasi membantu dalam perancangan produk dan pengendalian mesin produksi dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, bagi bisnis dan perbankan, memfasilitasi transaksi, penyimpanan berkas yang lebih aman, serta kemajuan sistem perbankan. Dan yang keempat, bagi militer, teknologi informasi yang canggih digunakan untuk navigasi kapal selam, pengendalian pesawat luar angkasa, dan navigasi tanpa awak. Kemudian yang kelima, bagi teknik dan pengetahuan, digunakan dalam studi struktur tanah, angin, cuaca, dan membantu perhitungan teknis. Yang keenam, manfaat bagi bidang kedokteran yaitu memfasilitasi diagnosis penyakit dan pembuatan gambar organ tubuh menggunakan komputer. Yang ketujuh, bagi pemerintahan, penerapan teknologi informasi dalam pengolahan data dan informasi dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedelapan, bagi industri hiburan dan permainan, komputer digunakan untuk animasi, periklanan, desain grafis, dan audiovisual untuk hiburan yang lebih baik. Dan yang terakhir, di bidang kriminal, dapat mempermudah penegakan hukum dengan mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan mengidentifikasi sidik jari secara efisien. Manfaat teknologi informasi dalam bidang perdagangan. Manfaat teknologi informasi dalam bidang perdagangan melibatkan yang pertama yaitu kemudahan transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, penghematan modal dengan eliminasi kebutuhan toko fisik. Yang ketiga, efektivitas promosi. Yang keempat, pendataan dagang yang lebih sederhana. Yang kelima, kemudahan pembayaran. Dan yang keenam, jangkauan pasar yang luas. Terakhir, sebagai penyimpanan data penjualan dan pembelian yang praktis. Baik, dalam pembahasan materi kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan hukum teknologi dan informasi menjadi fondasi yang sangat penting dan dalam memandu dinamika masyarakat digital. Sementara melibatkan aspek-aspek kompleks seperti privasi, keamanan data, dan hak kekayaan intelektual. Hukum ini juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak individu. Pemahaman mendalam dan adaptasi kontinu terhadap perubahan teknologi menjadi kunci dalam memastikan bahwa hukum ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan yang tak terduga dunia yang terus berkembang saat ini. Demikian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam perkataan maupun penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.